Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dias Anissa Nuraili dari UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung, jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 6B. Saya di sini akan menyampaikan materi pembelajaran kelas 8 semester 1 KD 3.2 dan 4.2, yaitu materi tentang pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan, dengan subbab materi yaitu mobilitas sosial. Yuk disimak materinya sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi bab 2 terkait pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan, dengan subbab materi mobilitas sosial. Yuk kita belajar sama-sama. Sebelum memulai pembelajaran, kita harus mengetahui tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Melalui pembelajaran ini, diharapkan peserta didik mampu untuk 1. Mengidentifikasi saluran mobilitas sosial. 2. Mendeskripsikan dampak mobilitas sosial. 1. Saluran mobilitas sosial. Secara sederhana, mobilitas sosial atau gerak sosial adalah perpindahan status seseorang atau kelompok ke status yang lain. Perpindahan status ini bisa berupa peningkatan ataupun penurunan. Mobilitas sosial hanya bisa terjadi pada masyarakat yang terbuka. Mobilitas sosial mempunyai sejumlah saluran yang berfungsi sebagai sarana untuk melakukan mobilitas sosial. Menurut Pitirim Sorokin, mobilitas sosial bisa dilakukan melalui 7 saluran mobilitas sosial, yaitu angkatan bersenjata, lembaga-lembaga keagamaan, organisasi politik, organisasi ekonomi, organisasi keahlian, dan perkawinan. 1. Angkatan bersenjata. Angkatan bersenjata merupakan organisasi pertahanan dan penyerangan yang dibentuk oleh suatu negara. Tujuan pembentukan angkatan bersenjata adalah untuk menegaskan kebijakan domestik di dalam dan luar negeri. Angkatan bersenjata bisa berbentuk militer ataupun paramiliter. Angkatan bersenjata bisa digunakan untuk melakukan mobilitas sosial, khususnya mobilitas sosial vertikal. Mobilitas sosial vertikal merupakan gerak sosial yang memungkinkan seseorang untuk meningkatkan status sosialnya. Dalam angkatan bersenjata, seseorang bisa meningkatkan statusnya lewat kenaikan pangkat atau dengan jasa yang diberikannya kepada masyarakat dan negara. 2. Lembaga keagamaan. Lembaga agama merupakan lembaga yang mengatur kehidupan atau tingkah laku manusia yang berkaitan dengan agama. Lembaga ini didirikan oleh umat beragama dengan maksud untuk memajukan kehidupan beragama yang ada dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Lembaga keagamaan sendiri mempunyai beberapa fungsi, yaitu A. Sebagai pedoman hidup umat beragama. B. Sebagai sebuah sumber kebenaran umat beragama. C. Sebagai tuntunan prinsip yang benar dan salah. Lembaga-lembaga keagamaan dapat meningkatkan status seseorang, terutama jika turut andil dalam perkembangan agama. 3. Lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan adalah lembaga yang menjadi tempat berlangsungnya proses pendidikan atau belajar mengajar yang bertujuan untuk mengubah tingkah laku manusia menuju arah yang lebih baik. Lembaga ini mempunyai beberapa macam, yaitu A. Pendidikan formal. Lembaga pendidikan berbentuk sekolah atau perguruan tinggi yang bersifat sistematis, teratur, berjenjang, dan mempunyai syarat-syarat yang jelas. B. Lembaga non-formal merupakan lembaga pendidikan yang diselenggarakan untuk kepentingan warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan serta menjadi pelengkap pendidikan formal, seperti tempat khusus, kelompok belajar, pusat latihan, pusat kegiatan belajar, dan sebagainya. C. Pendidikan informal. Lembaga pendidikan ini berbentuk kegiatan pendidikan keluarga. Lembaga pendidikan ini merupakan lembaga pendidikan pertama bagi umat manusia yang dimana peran-peran antar keluarga sangat berperan di sini. Lembaga pendidikan memiliki sejumlah fungsi, yaitu 1. Transmisi kebudayaan. 2. Memilih dan mengajarkan peranan sosial. 3. Mengajarkan corak kepribadian. 4. Sebagai sumber inovasi sosial.
Lembaga pendidikan juga berperan dalam mobilitas sosial. Peran lembaga pendidikan dalam mobilitas sosial meningkatkan status dan kualitas seseorang dari yang rendah menuju ke tingkat yang lebih tinggi. Oleh karenanya, lembaga pendidikan seiring dianggap sebagai perangkat atau social elevator bagi mobilitas sosial seseorang. 4. Organisasi politik. Organisasi ini merupakan kelompok yang bergerak atau berkepentingan dalam proses politik dan ilmu kenegaraan. Organisasi ini merupakan bagian penting dalam suatu pembentukan tatanan sosial. Organisasi ini secara efektif juga turut berperan dalam menentukan nasib bangsa. Organisasi politik dapat mencakup berbagai jenis, yaitu A. Kelompok advokasi, merupakan suatu perkumpulan lembaga swadaya masyarakat atau sejenisnya yang bertujuan untuk mempengaruhi keputusan politik dan meyakinkan pejabat publik untuk bertindak sesuai suara dan kepentingan anggota kelompok tersebut. B. Wadah pemikir, merupakan jenis organisasi politik yang melakukan riset yang umumnya didanai oleh klien, baik itu pemerintah maupun pihak komersil. Riset yang dilakukan adalah riset yang berkaitan dengan politik, sosial, teknologi, dan persenjataan. C. Partai politik, merupakan organisasi politik yang menjalankan ideologi tertentu dan dibentuk dengan tujuan tertentu. Tujuan organisasi politik ini adalah untuk meraih kekuasaan politik secara konstitusional agar kebijakan-kebijakan mereka dapat dilaksanakan di suatu negara. Partai politik juga termasuk salah satu di antara macam-macam kelompok sosial paguyuban yang terbentuk karena ideologi. D. Kelompok teroris, merupakan organisasi politik yang mempunyai ideologi dan tujuan tertentu yang berupaya untuk mencapai tujuannya dengan cara kekerasan atau teror. Sebagai saluran mobilitas sosial, organisasi politik mampu mewadahi tiap orang untuk meningkatkan status sosialnya. Status sosial bisa meningkat bila seseorang tersebut berdedikasi dan memberi manfaat bagi organisasi maupun bagi masyarakat. 5. Organisasi ekonomi. Organisasi ekonomi atau organisasi niaga adalah organisasi yang bertujuan untuk meraih laba sebesar-besarnya. Kegiatan utama organisasi ini adalah memproduksi dan mendistribusikan barang atau jasa yang ditawarkan ke masyarakat. Barang atau jasa tersebut dikenai tarif yang harus dibayar konsumen. Tarif tersebut nantinya akan menjadi laba atau keuntungan dari organisasi. Dengan demikian, organisasi ini juga sering disebut sebagai organisasi laba atau profit organization. Organisasi ini terdiri atas dua jenis, yaitu organisasi swasta dan organisasi pemerintah. Organisasi swasta terdiri dari firma, perseroan komanditer, perseroan terbatas, dan koperasi. Sementara organisasi ekonomi pemerintah terdiri dari persero, perum, perjan, dan organisasi lain seperti joint venture, kartel, yayasan, sindikat, trust, holding company, dan sebagainya. Dalam kaitannya sebagai saluran mobilitas sosial, organisasi ekonomi dapat meningkatkan status sosial seseorang melalui penghasilan dan jabatan yang mereka terima di sebuah organisasi ekonomi. Semakin tinggi pendapatan dan jabatan mereka, maka semakin tinggi pula status sosial mereka di masyarakat. 6. Organisasi keahlian. Organisasi keahlian merupakan wadah bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu. Melalui wadah ini, seseorang akan mengenal orang-orang dengan profesi yang sama. Selain itu, organisasi ini akan membuat masyarakat semakin mengakui keahlian yang dimiliki oleh orang tersebut. 7. Pernikahan. Pernikahan adalah ikatan sosial dan ikatan hukum antar pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan yang bersifat intim. Dalam kaitannya sebagai saluran mobilitas sosial, pernikahan dapat meningkatkan derajat seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, apabila pasangan yang dinikahi adalah orang terpandang atau keturunan orang terpandang.
2. Dampak mobilitas sosial. Pada masyarakat terbuka, mobilitas mungkin banyak menguntungkan karena ada kesempatan bagi seseorang untuk mencapai jenjang status yang lebih tinggi. Sedangkan pada masyarakat yang tertutup, kemungkinan untuk naik ke status yang lebih tinggi tidak bisa, sehingga kebahagiaan atau kekecewaan tidak begitu dirasakan, sebab seseorang yang dilahirkan telah ditentukan statusnya. Adapun dampak mobilitas bagi masyarakat yang bersifat positif adalah 1. Mendorong seseorang untuk lebih maju. 2. Terbukanya kesempatan untuk pindah dari strata 1 ke strata yang lain, menimbulkan motivasi yang tinggi pada diri seseorang untuk maju dalam berprestasi agar memperoleh status yang lebih tinggi. 3. Mempercepat tingkat perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik. 4. Dengan mobilitas, masyarakat selalu dinamis bergerak menuju pencapaian tujuan yang diinginkan. 5. Meningkatkan integrasi sosial. Terjadinya mobilitas sosial dalam suatu masyarakat dapat meningkatkan integrasi sosial. Contohnya, seseorang yang melakukan mobilitas sosial vertikal, ia akan menyesuaikan diri dengan gaya hidup, nilai-nilai, dan norma-norma yang dianut oleh kelompok orang dengan status sosial yang baru sehingga tercipta integrasi sosial. Dampak negatif dari adanya mobilitas sosial adalah 1. Timbulnya konflik. Apabila pada masyarakat terjadi mobilitas yang kurang harmonis, akan timbul benturan-benturan nilai dan kepentingan, sehingga kemungkinan timbul konflik. Konflik yang ditimbulkan oleh mobilitas sosial dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu A. Konflik antar kelas. Dalam masyarakat terdapat lapisan-lapisan. Kelompok dalam lapisan tersebut disebut kelas sosial. Apabila terjadi perbedaan kepentingan antar kelas sosial, maka bisa memicu terjadinya konflik antar kelas. B. Konflik antar kelompok. Konflik yang menyangkut antar kelompok satu dengan kelompok lainnya karena benturan nilai dan kepentingan. Konflik ini dapat berupa 1. Konflik antar kelompok sosial yang tradisional dengan kelompok sosial modern. 2. Proses suatu kelompok sosial tertentu terhadap kelompok sosial lain yang memiliki wewenang. C. Konflik antar generasi. Konflik yang terjadi karena adanya benturan nilai dan kepentingan antara generasi yang satu dengan generasi yang lain dalam mempertahankan nilai-nilai lain dengan nilai-nilai yang baru. 2. Berkurangnya solidaritas kelompok. Penyesuaian diri dengan nilai-nilai dan norma-norma yang ada dalam kelas sosial yang baru merupakan langkah yang diambil oleh seseorang yang mengalami mobilitas, baik vertikal maupun horizontal. Hal ini dilakukan agar mereka bisa diterima dalam kelas sosial yang baru dan mampu menjalankan fungsi-fungsinya. Keadaan inilah yang menyebabkan orang-orang yang berpindah lapisan akan berkurang solidaritasnya terhadap kelas sosial mereka yang lama. 3. Timbulnya gangguan psikologis. Mobilitas sosial dapat mempengaruhi kondisi psikologis seseorang, antara lain sebagai berikut. 1. Menimbulkan ketakutan dan kegelisahan pada seseorang yang mengalami mobilitas menurun. 2. Adanya gangguan psikologis bila seseorang turun dari jabatannya. Mengalami frustasi atau putus asa dan malu bagi orang-orang yang ingin naik ke lapisan atas tetapi tidak dapat mencapainya. Itu tadi materi terkait saluran dan dampak mobilitas sosial. Semoga dapat bermanfaat bagi adik-adik semua dan menambah pengetahuan serta wawasannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.